Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama-tama saya ucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya pribadi turut berduka cita, turut bersedih atas meninggalnya orang tua kita, yaitu almarhumah Hajjah Cangku binti Nok binti Pamusu. Saya berharap semoga semua kebaikan-kebaikan almarhumah, apakah itu kebaikan-kebaikan yang besar, yang kecil, yang terlihat, yang tidak terlihat, semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya juga berharap semua kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa almarhumah, apakah yang disengaja, yang tidak disengaja, yang besar, yang kecil, yang terlihat, yang tidak terlihat, semuanya dimaafkan dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah takziah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ulama kita katakan bahwasanya kehidupan ini hanyalah satu perjalanan. Perjalanan yang begitu panjang. Sedangkan alam dunia ini hanyalah bagian dari satu perjalanan itu. Dan sebelum kita melakukan perjalanan ini, jauh sebelum kita datang di dunia ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menulis tentang perjalanan kita. Dalam satu hadis yang sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna awwalal khalqa khalaqallahu al-qalam." Sesungguhnya makhluk yang pertama kali Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan di alam semesta ini, sebelum ada manusia, sebelum ada langit, sebelum ada bumi, sebelum ada malaikat, sebelum ada jin, sebelum ada setan, makhluk yang pertama kali Allah ciptakan di dunia ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-qalam. Dia adalah pena. Summa qala, pena, ya, kita tahu pena. Pena itu pulpen, pensil, pena, alat untuk menulis. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada pena tersebut, ya qalam uktub. Wahai pena, tulislah. Maka pena pada waktu itu bertanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah, wa ma aktub. Ya Allah, apa yang harus aku tulis? Yang mau saya tulis apa? Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan, ya qalam uktub maqadir al-khalaiq. Wahai pena, tulislah semua takdir makhluk yang akan aku ciptakan. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala dari hadis ini, kata alim ulama, sebelum Allah menciptakan bumi, sebelum Allah menciptakan langit, sebelum Allah menciptakan malaikat, jin, setan, manusia, Allah Subhanahu wa Ta'ala membuat perencanaan. Semua direncanakan. Dari A sampai Z Allah Subhanahu wa Ta'ala rencanakan. Nanti aku akan punya makhluk yang namanya manusia. Manusia pertama namanya Adam, aku ciptakan dari tanah. Kemudian umurnya sekian, selama hidupnya apa aja yang dia perbuat. Hari Sabtu tanggal sekian, tahun sekian, ini yang dibikin. Besoknya lagi ini, besoknya lagi, besoknya lagi. Setiap hari semua dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau sekian akan lahir bayi yang bernama ini. Ini semua sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai kapan? Sampai sebagian nanti digiring ke masuk surga, sebagian digiring masuk neraka. Dan dalam sebagian hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bersabda bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala pun sudah menulis nama-nama ahli surga dan Allah sudah menulis nama-nama ahli neraka. Bayangkan, sampai finish sudah selesai, semua ditulis oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam satu hadis, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan satu buku. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menulis semua nama-nama di situ. Nama dia, nama bapaknya, nama kabilahnya, fulan binti fulan dari kampung ini, sukunya ini, ditulis. Terus ditulis sampai penuh. Inilah buku catatan ahli surga, nama-namanya sudah tertulis
nama dia, nama bapaknya, dan nama qabilahnya, kata Nabi. Dan sudah full ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah full. Jaffatis sufuf, tintanya sudah kering. Tidak bisa dirubah, tidak bisa ditambah, tidak bisa dikurangi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga sudah menulis nama-nama ahli neraka dalam satu buku. Di situ ditulis namanya, nama bapaknya, nama qabilahnya. Ditulis sampai buku tersebut penuh, full. Kemudian ketika sudah full, tintanya, penanya diangkat, tintanya kering, tidak bisa dirubah, tidak bisa ditambah, dan tidak bisa dikurangi. Allah Subhanahu wa taala catatan apa yang akan terjadi sampai hari kiamat, bahkan sampai sebagian dikirim ke surga, sebagian dikirim ke neraka, itu sudah selesai. Jadi kehidupan ini, kata alim ulama, ini hanya menjalankan apa yang telah direncanakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan catatan tersebut Allah Subhanahu wa taala simpan dalam satu buku induk namanya Lauhil Mahfuz. Itu buku tersebut namanya Lauhil Mahfuz. Lauh itu artinya papan atau lembaran. Mahfuz yang dijaga. Dijaga oleh siapa? Dijaga oleh para malaikat. Jadi itu Lauhil Mahfuz dijaga ketat oleh malaikat. Kenapa kok dijaga segala? Iya, karena ada jin, ada setan yang dia tugasnya mencuri berita. Jadi terkadang kita sering dengar di berita atau sering baca di internet ada peramal-peramal. Apalagi kalau musim Piala Dunia. Wah, itu ramalan, besok nih mau bertanding Belanda lawan Jerman, siapa yang menang? Orang pada datang ke peramal. Nah ternyata itu peramal, dia nggak sendirian. Dia kerjasama sama jin. Dia kerjasama sama setan. Dia tugaskan tuh setan untuk naik ke langit, pergi intip berita yang akan diturunkan. Ngintip. Tapi itu jinnya dia berisiko. Resikonya apa? Kalau ketahuan didapat dia mengintip, maka dia akan dilempar. Dilempar oleh apa? Dilempar oleh bintang-bintang di langit. Ini Ustaz ceritanya cerita fiksi banget. Saya bukan cerita fiksi. Ini cerita asli dari Quran. Makanya itu kenapa kalau kita melihat ada bintang-bintang yang berjalan, ada komet, ada bintang jatuh. Itu apa sebenarnya? Kalau Al-Quran cerita, itu adalah batu-batu yang di langit, bintang-bintang yang di langit, yang digunakan untuk melempar jin setan yang mencuri berita di langit. Ini ada dalam Al-Quran. Rujuman lisyayatin, dalam surat Al-Muluk ya, kalau nggak salah itu. Rujuman lisyayatin. Walaqad zayyana as-samaa dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin. Dan aku telah hiasi langit-langit dunia dengan bintang-bintang. Fungsinya bintang pertama sebagai hiasan, yang kedua rujuman lisyayatin, untuk melempar setan-setan yang mencuri berita. Maka dalam kitab Al-Azkar yang ditulis oleh Imam Nawawi rahmatullah alaih, beliau mengatakan kalau kita melihat bintang yang jatuh atau bintang yang berjalan, itu nggak usah diceritakan sama siapa-siapa. Nggak usah bilang-bilang tadi malam saya melihat bintang mereka. Nggak usah. Itu setan lagi dilempar oleh para malaikat, jin dilempar oleh malaikat menggunakan batu-batu di langit. Kemudian batunya bergesekan sehingga menyala, berekor, jadilah komet. Itu setan dilempar oleh para malaikat. Kenapa dilempar? Karena dia mencuri berita di langit. Kenapa mencuri berita berlangit? Karena disuruh sama peramal. Besok yang menang nih siapa? Belanda apa Jerman? Final Piala Dunia. Nah, para peramal tugaskan, oh besok yang menang Jerman. Betul yang menang Jerman. Allah Subhanahu wa taala sebenarnya bukan betul, kebetulan. Itu bukan kebenaran tapi kebetulan. Makanya beda antara kebenaran dengan kebetulan. Kalau kebetulan nebak-nebak terus tepat, itu kebetulan. Kalau kebenaran ya memang betul, memang benar, memang. Allah Subhanahu wa taala, jadi intinya kehidupan kita ini sudah ada yang ngatur. Kita tinggal jalankan saja.
Bahkan Allah Subhanahu wa taala, kehidupan kita ini, apa yang akan kita jalani, apa yang kita alami, itu dicatat 2 kali oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama kali dicatat di Lauhil Mahfuz, di buku induk. Kemudian yang kedua kali dicatat lagi, dicatat ulang lagi di dalam perut ibu kita di alam rahim. Ketika kita umur 4 bulan, itu dalam satu hadis yang sahih ditulis oleh Imam Nawawi dalam kitabnya Arba'in Nawawiyah, hadis 40 hadis yang terpilih. Nabi sallallahu alaihi wasallam bercerita, "Inna khalqa ahadikum fi batni ummihi arba'ina yawman nutfatan." Sesungguhnya kalian dulu ketika dalam perut ibu kalian, yang pertama kali masuk di perut ibu adalah setetes nutfah, mani. Tsumma yakunu 'alaqatan mithla dzalik, kemudian setelah masuk diproses selama 40 hari, dari segumpal mani, setetes nani dirubah menjadi segumpal darah. Kemudian segumpal darah diproses lagi selama 40 hari. Tsumma yakunu mudghatan mithla dzalik. Selepas 40 hari, 80 hari, 40 hari tambah 40 hari, 80 hari, dirubah jadi segumpal daging. Tsumma yakunu mudghatan mithla dzalik, diproses lagi segumpal daging, diproses selama 40 hari, akhirnya genap jadi tubuh manusia, ada kepalanya, ada tangannya, ada kakinya. Nah, saat kita umur 4 bulan di perut ibu di alam rahim, maka Allah Subhanahu wa taala utus satu malaikat, wa yursalu ilaihi malak. Allah Subhanahu wa taala utus satu malaikat, wa yu'maru bi arba'i kalimat, wa yunfahu fihi ruh, ditiupkan ruhnya ditiupkan, mulai gerak-gerak. Kemudian selepas itu wa yu'maru bi arba'i kalimat. Nah, di situ Allah Subhanahu wa taala suruh tulis ulang sama malaikat yang dikirim. Malaikat tadi disuruh nulis 4 kalimat. Yang pertama, bikat birizki. Nanti di dunia dia akan dikirim ke dunia. Selama di dunia dia mau makan nasi berapa liter, berapa pikul, berapa ton. Dia nanti akan makan ayam kampung, ayam kota, ya kan? Berapa ekor? Ikan bolu, ikan mayro, ikan cepa, ikan baronang, berapa ekor dihabiskan? Air mineral berapa liter, susu berapa liter, madu berapa botol, itu semua ada catatannya. Maka yang namanya rizki itu kata alim ulama nggak bisa tertukar karena sudah ada catatannya. Bahkan setiap satu biji beras yang Allah tumbuhkan itu sudah ada catatannya, jatah siapa, nggak bakal bisa tertukar. 1 liter air, 1 gelas air itu sudah ada catatannya. Ini jatahnya fulan, nggak bisa tertukar. Makanya nggak usah khawatir masalah rizki. Kalau emang jatahnya pasti akan sampai di perut kita. Kalau bukan jatah kita, pasti akan dimakan oleh orang lain. Dulu zaman Nabi Musa alaihissalam, ketika Nabi Musa bercerita tentang rizki, ada satu kaumnya Bani Israel yang ngengkel. Ngengkel itu bikin kesal Nabi Musa. Wahai Musa, betulkah ini biji jagung? 1 biji jagung ini sudah ada catatannya namanya? Kata Nabi Musa, betul sudah catatan. Kayaknya ini buat saya, kayaknya buat saya. Maka Nabi Musa alaihissalam berdoa kepada Allah, ya Allah, ini 1 biji jagung ini untuk siapa? Kata Allah Subhanahu wa taala, itu 1 biji jagung yang dia pegang, rizkinya seekor ayam yang ada di kampung sebelah. Maka oleh Nabi Musa alaihissalam dikasih tahu, itu bukan rizkimu itu. Saya sudah tanya sama Allah. Dia suka ngobrol sama Allah, suka bertanya kepada Allah, dan Allah pun senang berbicara dengan Nabi Musa alaihissalam. Kata Allah Subhanahu wa taala, itu rizki, bukan rizkimu, itu rizkinya ayam di sebelah. Tapi orang tadi ngengkel. Ini rizki saya, nih lihat nih, saya makan. Begitu dia makan, baru sampai di mulutnya dia batuk. Akhirnya masuk ke hidungnya. Bingung dia, aduh sakitnya masuk di hidung. Bingung dia. Akhirnya tanya kemana mesin, di mana ada tabib yang bisa ngeluarin biji jagung nyangkut di hidung. Kata orang-orang itu di kampung sebelah ada tabib yang bisa. Akhirnya dia pergi ke kampung sebelah, diperiksa sama tabib, akhirnya dikorek sama tabibnya, dibuang tuh jagungnya, datang ayam dipatok sama ayam. Maka akhirnya Nabi Musa alaihissalam, ya wahai Nabiullah, ternyata betul itu jagung bukan rezeki saya, jagungnya seekor ayam, rezekinya seekor ayam yang ada di kampung sebelah.
Allah Subhanahu wa taala enggak usah khawatir masalah rezeki, udah dicatat. Kita sudah catatannya, dan setiap makanan, minuman itu pun sudah ada catatannya untuk siapa. Nggak usah berebutan, santai aja. Biar rebutan, kalau emang rezekinya pasti dapat. Kalau bukan rezekinya, biar berebutan juga nggak dapat. Kalau emang rezekinya daging ayam, nggak bakal ketukar dengan tai ayam. Rezekinya tai ayam, nggak bakal dapat daging ayam. Allah Subhanahu wa taala kemudian, kalau rezeki sudah habis, rezeki di dunia sudah habis catatannya, semuanya sudah dinikmati semua, airnya sekian liter sudah dia minum semua, nasinya sekian ton dia sudah makan semua, ayamnya sekian kilo daging ayam, sekian kilo bakso, sekian kilo somai, sekian kilo cilok, semua sudah dia makan semua, maka barulah dia nyawanya disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau orang itu meninggal dunia, sebenarnya emang rezekinya itu sudah habis. Dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lam tamuta nafsun hatta tastawfiya rizquha." Tidak akan mati satu jiwa sehingga rezekinya sudah sempurna. Catatannya sudah sempurna. Yang kedua, wa amalihi, amalannya. Ternyata amalan kita pun, apa yang akan kita buat pun, itu sudah Allah tentukan. Terkadang orang mengatakan kalau amalan itu usaha kita sendiri. Tidak. Ternyata apa yang akan kita buat, apa yang akan kita kerjakan, itu pun sudah dicatat oleh Allah, itu pun sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam satu ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun." Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kalian, wa ma ta'malun, dan semua perbuatan-perbuatan yang kalian buat, itu pun Allah yang menciptakannya. Maka ini ayat dengan hadis tidak bertentangan, saling mencocoki. Allah menciptakan kita, juga Allah telah memberikan rezeki kepada kita, dan apa yang kita buat itu semua sudah ditentukan oleh Allah. Ada sebagian orang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala ahli ibadah, ahli masjid, 5 waktu ke masjid, betah tinggal di masjid, senang tinggal di masjid, baca Quran di masjid, zikir di masjid, sampai tidur pun di masjid. Saking senangnya di masjid. Ada sebagian orang oleh Allah Subhanahu wa taala dijadikan gak suka ke masjid. Kalau di masjid gak betah, senangnya di tempat-tempat maksiat, senangnya di karaoke, nonton elektron, ya kan? Kumpul sama orang-orang yang botoro, judi dan sebagainya. Ada sebagian orang. Ada juga orang yang sebagian diciptakan sebagai pertama-tamanya ahli maksiat, nanti kemudian menjelang matinya taubat. Ada nanti lanjutannya hadis. Ada sebagian diciptakan sebagian awalnya dia ahli taat, ahli ibadah, tapi ujung-ujungnya ahli maksiat. Ada juga. Kemudian yang ketiga, wa ajalihi, ajalnya, kapan dia mati dan di mana. Ini juga sudah ditentukan. Yang keempat, syaqiyun aw sa'idun. Ini Allah Subhanahu wa taala yang mungkin jarang kita dengar. Syaqiyun aw sa'idun. Apakah dia akan menjadi orang yang celaka? Aw sa'idun, ataukah dia akan menjadi orang selamat? Maksudnya gimana celaka dan selamat? Apakah dia nanti akan menjadi penduduk ahli surga, ataukah dia nanti akan menjadi penduduk ahli neraka? Itu pun sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau begitu berarti kita Pak Ustaz, kita maksiat, kita taat, itu sudah Allah ciptakan. Iya, sudah Allah ciptakan. Allah Subhanahu wa taala kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan hadisnya lagi. Wallahu allazi la ilaha illahu inna ahadakum. Wallahu allazi la ilaha illahu wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli jannah hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa dhira' fa yasbiqu alaihi alkitab fa ya'malu bi amali ahli nar fa yadkhulaha. Kata Nabi, akan ada salah satu di antara kalian, akan ada berarti akan terjadi. La ya'malu bi amali ahli jannah, dia beramal dengan amalan-amalan ahli surga. Dia sholat, dia puasa, dia sedekah, dia mengaji, dia berzikir, dia berdakwah. Hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa dhira', sehingga jarak dia dengan surga tinggal 1 dhira', setengah meter lagi.
jarak setengah meter. Orang-orang udah bilang, ahli surga, ahli surga. Bagaimana nggak ahli surga? Hafiz Quran, imam masjid besar, imam masjid agung, imam masjid, pokoknya imam masjid kabir. Allah Subhanahu wa taala suaranya bagus. Orang-orang bilang ahli surga, ahli surga, ahli surga. Tapi sayang, ternyata catatannya bukan catatan ahli surga. Di Lauhil Mahfuz dia ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ahli neraka. Hatta ma yakuna bainahu wa baina illa dhira, sehingga jarak dia dengan surga 3,5 meter. Tapi sayang, fasbiqu alaihi kitab, disusul oleh catatannya. Catatan apa? Catatan ahli neraka. Fayaqmalu bi amali ahli nar, menjelang kematiannya dia mengamalkan amalan ahli neraka. Fayadkhulaha, akhirnya mati dalam keadaan di luar Islam, mati dalam keadaan murtad, akhirnya dia masuk neraka untuk selama-lamanya. Apa ada Pak Ustaz? Ada, banyak. Allah Subhanahu wa taala, gak usah zaman-zaman dulu lah, beberapa tahun yang lalu. Ini kejadian bukan di mana-mana, di Arab kejadiannya. Ada seorang imam masjid. Suaranya bagus. Terus kemudian alim, pintar. Tapi sayang ketika dia meninggal dunia, ketika dia wafat, mati dalam keadaan di luar Islam. Ketika dimandikan, ini mukanya berubah menjadi hitam. Waktu hidup putih bersih, tetapi ketika sudah mati, ketika dimandikan mukanya hitam. Maka itu kalau orang keluar dari Islam, dia murtad, ketika dimandikan tuh biasanya mukanya berubah jadi hitam. Dan itu memang Allah ceritakan dalam Al-Quran. Ammal ladzina swaddat qulubuhum wa ammal ladzina swaddat wujuhum akafartum ba'da imanikum. Orang itu kalau dia murtad keluar dari Islam, itu mukanya akan dihitamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika dimandikan, orang-orang kan, kenapa hitam ini mukanya? Oh, ternyata dia mati dalam keadaan su'ul khatimah. Maka orang-orang tanya kepada keluarganya, kenapa bisa? Ini padahal ini imam besar. Kita anggap dia sebagai orang soleh. Kita menyangka dia ahli surga. Maka kebanyakan ulama waktu itu datang kepada istrinya ditanya, kenapa bisa suamimu seperti ini? Apa amalannya kok bisa kayak gini? Pelanggaran apa yang sudah dia buat? Kata istrinya, sebenarnya tidak ada pelanggaran yang dia buat. Cuma dia sering bilang sama saya kalau malam, ketika kami sudah berhubungan, ketika dalam keadaan junub, suami saya sering bilang sama saya, enaknya jadi orang kafir, kalau habis berhubungan gak disuruh mandi. Kita orang Islam ini susah. Habis berhubungan junub suruh mandi, ingin lagi. Habis mandi kena pilek, kena flu, nggak enak. Allah Subhanahu wa taala gara-gara dia berkata seperti itu, sering bilang seperti itu sama istrinya, akhirnya Allah Subhanahu wa taala matikan dia dalam keadaan di luar Islam. Na'udzubillah wal iyadzubillah. Tapi mau diapa, sudah ketentuan Allah. Allah Subhanahu wa taala kemudian Nabi SAW bercerita lagi, wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli nar hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa dhira fa yasbiqu alaihi alkitab fa ya'malu bi amali ahli jannah. Akan ada juga salah satu di antara kalian yang dia beramal dengan amalan ahli neraka. Ya dia judi, ya dia minum balo, ya dia juga mencuri jangan, curi bembe, ayam tetangga sering hilang. Ternyata dia pelakunya. Badannya penuh dengan gambar. Ada gambar kucing, sini gambar tikus, ya kan, di belakang gambar kecoa. Wah, gambar badannya penuh dengan gambar. Katanya hebat kalau ada gambar-gambar hewannya. Ya kan, di sini gambar bunga mawar, di sini dia gambar, ya kan, akarnya bunga mawar. Allah Subhanahu wa taala pokoknya hidupnya udah keluar masuk penjara. Di penjara karena nyuri motor, ya kan, keluar lagi nyuri mobil, masuk penjara lagi, wah, nyuri eskavator. Allah Subhanahu wa taala pokoknya hidupnya ini penuh dengan kemaksiatan. Sehingga orang-orang mengatakan ahli neraka, ahli neraka, ahli neraka. Wah, udah ada kebaikannya, ahli neraka nih orang nih. Allah Subhanahu wa taala, tapi ternyata catatannya ketika di Lauhil Mahfuz, catatannya catatan ahli surga. Nama dia ada di buku ahli surga. Fayasbiqu alaihi kitab, kemudian menjelang kematiannya dia disusul oleh catatan kebaikannya. Kemudian dia taubat.
kemudian dia taubat, sungguh-sungguh taubat, tinggalkan semua kemaksiatannya, dia taat kepada Allah, kemudian dia mati dalam keadaan taat. Ini ada kayak gitu. Dalam kitab Riyadhus Shalihin bab taubat, Allah Subhanahu wa taala bercerita, Allah Subhanahu wa taala, bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam bercerita, dulu di zaman Bani Israel ada preman yang dia sudah membunuh 99 orang. Dia mau tobat nih, pengen tobat, gimana caranya nih supaya tobat ini? Pengen tobat saya nih, cuma nggak tahu caranya. Tanya deh sama Pak Kiai, cari. Maka dia tanya-tanya, di mana di sini ada Pak Kiai? Di sana katanya, di sana kampung sebelah tuh rumah warna kuning tuh ada Pak Kiai di situ. Datang ke situ, tanya sama Pak Kiai, datang ke situ, Pak Kiai, saya ini sudah membunuh 99 orang, mau tobat, ada nggak caranya untuk saya buat tobat? Kata Kiai tadi, kiainya ekstrim, kiainya terlalu keras. Kata kiainya, wah banyak sekali nyawa sudah kamu hilangkan, nggak ada tobat buat kamu. Ya udahlah begitu, kalau begitu pakai sekalian kau juga saya bunuh. Akhirnya dibunuh juga tuh Pak Kiai. Genap 100 orang. Genap 100 orang. Allah Subhanahu wa taala akhirnya dia menyesal lagi, aduh kenapa Kiai juga saya bunuh. Akhirnya cari lagi orang yang bisa menuntun dia untuk bertobat. Tanya-tanya, di mana di sana, Ustadz kah, Kiai kah? Oh di sana kampung sebelah ada itu Ustadz. Baik itu orangnya, oh saya datang ke sana. Oh Ustadz, saya ini sudah membunuh 100 orang. Mau kak sekali taubat? Kata Ustadz, oh bisa. Bagaimana caranya? Kau pergi ke kampung sebelah. Di sebelah itu orangnya baik-baik, orangnya taat-taat, ahli ibadah. Gabunglah kamu bersama mereka, beribadah sampai kamu mati. Itu cara taubat kamu. Ya insya Allah saya datang ke sana. Akhirnya berjalan, baru berapa meter, baru berapa langkah meninggalkan rumahnya Pak Ustadz itu tadi yang dia tanya. Di situ nyawanya dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Meninggal dunia. Maka pada waktu itu malaikat azab dengan malaikat rahmat berebut ini ruhnya. Kata malaikat azab, ini jatah saya, karena dia belum tobat. Kata malaikat rahmat, tidak, ini jatah saya, karena dia ini sudah ada niat dan sudah ada usaha untuk bertobat. Maka dua malaikat ini bertengkar. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengutus satu malaikat untuk jadi wasit, untuk jadi penengah. Kata malaikat tadi, Allah Subhanahu wa taala telah mengutus saya untuk menjadi penengah di antara kalian berdua. Kata Allah Subhanahu wa taala, ini jatah siapa? Ukurlah yang mana yang lebih dekat. Kalau dia dekat dengan tempat yang akan dia datangi, maka jatahnya malaikat rahmat. Kalau dia lebih jauh dari tempat yang akan dia datangi, masih jauh, berarti dia jatah malaikat azab, malaikat siksa. Maka di situ Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kekuasaannya. Allah perintahkan kepada bumi yang akan didatangi, ya ardu, wahai bumi, mendekatlah kamu. Maka bumi pun mendekat. Terus bumi yang ditinggalkan, wahai bumi yang ditinggalkan, menjauhlah kamu. Maka akhirnya diukur oleh malaikat, ternyata dia lebih dekat kepada bumi yang akan dia datangi. Begitu diukur oleh malaikat. Oh, ternyata ini jatahnya malaikat rahmat. Akhirnya diambil, dimasukkan dalam surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala walaupun amalannya rusak, tapi karena dia ini memang catatan surga, menjelang kematiannya digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertaubat. Bahkan belum lagi bertaubat, baru berusaha melangkah ke tempat untuk taubat, ini sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosanya membunuh 100 orang itu. Allah Subhanahu wa taala ini gambaran, kata alim ulama, ini ke depannya kita nggak tahu catatan kita di mana. Makanya kata Imam Ghazali, kalau kita sekarang jadi orang ahli taat, jangan sombong melihat orang-orang ahli maksiat. Jangan mentang-mentang kita udah ke masjid setiap hari, sholat dijaga, ngeliat minum balok, terus kemudian sombong kayak kau neraka kau. Jangan begitu. Allah Subhanahu wa taala kita nggak tahu. Boleh jadi nanti akhir hayat dia taubat. Seperti disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dia taubat, kemudian mati dalam keadaan sudah taubat, dan dia surga. Dan belum tentu sekarang kita taat, Allah Subhanahu wa taala kita taat sekarang jadi ahli taat, jadi orang soleh, belum tentu kita mati dalam keadaan taat, dalam keadaan soleh. Jangan sampai khawatir, naudzubillah, jangan sampai hidayah kita dicabut oleh Allah, disesatkan oleh Allah, akhirnya mati dalam keadaan kesesatan, naudzubillah. Maka apapun keadaan kita jangan sombong. Kalau kita jadi orang baik jangan sombong, hendaklah kita sifat tawadhu,
memandang orang walaupun itu orang ahli maksiat, dia lebih baik untuk saya, dia lebih baik dari saya, dan saya lebih buruk daripada dia. Kata Imam Ghazali, ketemu anak-anak, jangan kita merasa sombong. Kita harus tawadu. Oh, anak muda ini lebih baik dari saya. Kenapa? Karena dosa dia masih sedikit. Muda umurnya, dosanya sedikit. Nah, saya sudah tua, Mak. Banyak di dosaku karena tua, Mak. Lalu bertemu dengan orang tua, kita juga harus memandang dia dengan pandangan tawadu. Orang tua ini lebih baik dari saya. Kenapa? Karena pahala dia lebih banyak dari saya. Bertemu dengan orang alim, bertemu dengan orang pintar, kita harus merasa tawadu. Oh, dia lebih baik dari saya karena ilmunya banyak. Bertemu dengan orang bodoh, kita pun harus merasa tawadu. Oh, dia lebih baik dari saya kalau dia berbuat kesalahan karena ketidaktahuannya. Kalau saya berbuat kesalahan, saya sudah tahu kok saya langgar juga, dosanya berlebih besar dari dulu. Siapa saja, sampai kita berjumpa dengan orang kafir pun, kata Imam Ghazali, kita harus merasa tawadu. Dia lebih baik dari saya. Boleh jadi sekarang dia kafir, belum tentu dia mati dalam keadaan kafir. Mudah-mudahan dia nanti mati dalam keadaan Islam, menjelang kematian dikasih hidayah oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala di perjalanan hidup kita manusia sudah ada catatannya. Allah Subhanahu wa taala sekarang kita tinggal jalani. Maka para sahabat radhiyallahu anhum ketika mendengar hadis ini, mereka kembali bertanya kepada Nabi, mereka kebingungan. Ya Rasulullah, kalau memang kita surga neraka sudah ditentukan, apa yang kita buat sudah ditentukan, terus ngapain kita beramal? Kalau gitu nggak usah kita sholat, nggak usah kita puasa, kan sudah ditentukan semua oleh Allah. Maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "I'malu fa inna kullun muyassarun lima khuliqa lahu." Tetaplah kalian beramal, karena sesungguhnya setiap perkara itu akan dimudahkan sesuai dengan tempat yang telah ditentukan. Maksudnya apa? Kalau orang itu takdirnya akan masuk surga, dia akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengamalkan amalan-amalan ahli surga. Tapi kalau orang itu ditakdirkan untuk masuk neraka, maka akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengamalkan amalan-amalan ahli neraka. Maka Allah Subhanahu wa taala, kalau kita dimudahkan untuk taat, dimudahkan untuk ke masjid, syukuri, alhamdulillah. Mudah-mudahan takdir saya takdir surga, takdir baik. Allah Subhanahu wa taala, kalau kita dimudahkan gerak untuk bermaksiat, ini harus hati-hati. Jangan sampai nanti takdir saya takdir neraka, ini bahaya. Maka Allah Subhanahu wa taala, yang penting kita doa. Karena takdir itu nggak bisa dirubah. Takdir itu nggak bisa dirubah, kata alim ulama, takdir nggak bisa dirubah. Ada satu perkara yang bisa merubah takdir, namanya doa. Doa. La yaruddul qadar, kata Nabi, la yaruddul qadar illa doa. Tidak ada yang mampu merubah takdir kecuali doa. Allah Subhanahu wa taala, cuma alim ulama memahami hadis ini juga, kata alim ulama, sebenarnya bukan doa yang merubah takdir, tapi doa itu sendiri adalah bagian dari takdir. Maksudnya la yaruddul qadar illa doa, tidak ada yang bisa merubah takdir kecuali doa. Maksudnya adalah kalau seseorang diberi kekuatan, ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berdoa, maka Allah akan memberi apa yang dia minta. Ada orang nih Pak, dia takdirnya takdir celaka. Kalau dia takdirnya takdir celaka, maka Allah akan gerakkan dia untuk tidak berdoa, untuk tidak membaca doa. Saya pernah sekali itu hari Jumat, saya sama istri saya naik motor. Anak-anak saya suruh naik mobil sama kakeknya. Saya naik motor sama istri saya. Adik saya, kita naik motor yang berdua, kita bernostalgia. Wah. Allah Subhanahu wa taala, karena asik sama istri, ya maklum saya dulu waktu nikah nggak pacaran dulu. Jadi pacarannya selepas punya anak banyak baru pacaran. Kita bilang, dah kamu naik, anak-anak semua naik mobil, kita naik motor berdua. Nah di situ Allah Subhanahu wa taala kasih lupa saya berdoa. Gak baca bismillah. Biasa itu kalau saya naik kendaraan baca bismillah, tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Karena dalam hadisnya itu barang siapa yang keluar dari rumah baca bismillah, tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah, maka para malaikat akan mengatakan kufita wa mukita wa hudita wa zuzi'ani syaitan. Kamu akan dijaga, kamu akan dicukupi keperluanmu, dan kamu akan diberi petunjuk oleh Allah, dan setan akan jauh dari kamu. Tapi pada waktu itu
Allah Subhanahu wa taala melupakan saya. Saya lupa baca doa, asik ngobrol sama istri saya, ketawa-ketawa di atas motor. Tahu-tahu lagi asik-asik naik motor kencang, kecepatan sekitar 80, ya 70 80 lumayan lah, nggak terlalu kencang. Tahu-tahu ban motor yang belakang meledak. Duar. Bunyi keras, tahu langsung oleng. Di tengah jalan itu nggak ada mobil yang ngebut. Di tengah jalan raya di alun. Oleng, wah saya bilang sempat berapa detik saya mikir ini pasti jatuh, goyang-goyang udah pantat itu motor. Betul, berapa meter kemudian jatuh. Oh kaki saya luka-luka, istri saya benjol nih jidatnya nih segede bakpao. Terus kemudian matanya biru kasihan. Allah Subhanahu wa taala, saya baru ingat, oh ternyata nggak baca bismillah. Di sini Allah Subhanahu wa taala saya pahami bahwa saya kalau orang takdirnya celaka, Allah akan jauhkan dia dari berdoa. Jauhkan dia dari berdoa naik kendaraan, berdoa naik mobil, berdoa naik perahu, berdoa naik pesawat. Allah jauhkan dia berdoa. Tapi kalau Allah itu takdirnya mau selamat, Allah gerakkan dia untuk berdoa. Makanya sekarang saya kalau naik kendaraan, mesti saya selalu ingat, alhamdulillah, karena pengalaman udah berapa kali kecelakaan, satu gara-gara nggak baca doa. Allah Subhanahu wa taala kalau orang takdirnya dia selamat di dunia, selamat di alam kubur, selamat di padang mahsyar, selamat di alam hisab, selamat di jembatan sirat, selamat sampai masuk surga, ada tandanya apa? Tandanya waktu di dunia selalu dia minta, ya Allah kalau saya nanti masuk kubur, tolong jauhkan saya dari siksa kubur, dari fitnah kubur. Ya Allah kalau saya nanti di padang mahsyar, berikan saya naungan, beri saya minum dari telaga Kautsar. Ya Allah kalau nanti saya di alam hisab, di alam buku penerima catatan amal dari tangan kanan, berikanlah buku catatan amalku dari tangan kanan. Di doa sudah, di dunia sudah minta memang. Ya Allah kalau nanti aku melewati jembatan sirat, maka ya Allah mudahkanlah, jadikanlah aku melewati jembatan sirat secepat kilat. Ya Allah kemudian masukkanlah aku ke dalam surga dengan selamat, dengan tanpa siksa, dengan tanpa azab. Di dunia selalu minta. Ya Allah matikan aku dalam keadaan husnul khotimah, matikan aku dalam keadaan akhir yang baik, dalam Islam, dalam iman. Allah Subhanahu wa taala kalau orang di dunia ini selalu dimudahkan untuk berdoa, kata alim ulama, ini doa itu adalah alamatnya takdir. Makanya maksudnya hadis la yurdul qadar illa doa, tidak ada yang mampu merubah takdir kecuali doa. Maksudnya bukan takdir yang sudah ditulis oleh Allah terus kemudian berubah, bukan. Tetapi kalau seseorang sudah dikasih kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berdoa meminta sesuatu, apa yang dia minta itu adalah alamat takdir yang akan dia dapatkan. Ada orang selalu minta dijauhkan dari siksa kubur, dari azab kubur. Jangan dikira itu siksa kubur itu remeh, ringan. Jangan, Pak. Siksa kubur itu berat. Makanya dalam sholat kita diajari oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk selalu minta dijauh dari kubur. Di antara doa yang diajari oleh Nabi selepas baca tahiyat akhir sebelum salam itu adalah Rabbi inni zalamtu nafsi zulman katsira la yaghfiru dzunuba illa anta faghfir li maghfiratan min indik. Terus kemudian Allahumma inni a'udzubika min fitnatil mahyai wa min fitnahnya kehidupan dan dari fitnahnya kematian. Kata ulama, apa itu fitnahnya mati? Yaitu azab kubur. Allah Subhanahu wa taala maka diminta dari sekarang, mumpung kita masih hidup, kita minta sekarang, ya Allah, nanti dalam kubur jauhkan aku dari fitnahnya kubur, dari siksa kubur. Ya Allah, kalau aku dibangkitkan di padang mahsyar, beri aku pakaian yang terbaik, kemudian kasih aku naungan. Karena pada hari itu kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bumi ini akan diganti dengan bumi yang baru. Yauma tubaddalul ardu ghairul ard. Nanti manusia ketika dibangkitkan di padang mahsyar, kum bi'idznillah, bangkitlah dengan izin Allah. Begitu bangkit di padang mahsyar, Allah Subhanahu wa taala, dia akan kaget. Perasaan saya kemarin saya meninggal dunia di Lengkese, dikubur di Lengkese. Kenapa saya bangun di sini? Di mana ini? Mana masjidnya, mana jalan rayanya, mana rumahnya? Enggak ada. Dilihat tanahnya, ternyata tanahnya warnanya putih. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bumi mahsyar itu warnanya putih, seperti putihnya tepung. Kemudian rata, tidak ada gunung-gunungnya, tidak ada turunannya, rata.
dan tidak ada tanda-tandanya, tidak ada pohon, tidak ada bangunan, tidak ada teratas. Yang lebih parah lagi, matahari didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala 1 mil di atas kepala kita. Allah Subhanahu wa taala, dan yang lebih parahnya lagi, nanti kita dibangkitkan dalam keadaan nggak pakai pakaian sehelai pun. Allah Subhanahu wa taala panasnya bukan main. Maka pada waktu hari itu orang yang tidak ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, dia akan bercucuran keringat karena kepanasan. Sehingga keringatnya akan keluar sehingga membanjiri diri dia sendiri. Ada yang keringatnya sampai di lututnya, ada yang sampai di pusarnya, ada yang sampai di dadanya, ada yang sampai di lehernya, bahkan ada yang tenggelam di keringatnya masing-masing. Allah Subhanahu wa taala kalau nggak ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, siapa yang mau nolong di situ? Allah Subhanahu wa taala, orang yang ditolong oleh Allah enak. Dia nggak dikasih baju, dia kasih tempat yang VVIP, ya kan? Ada mimbar-mimbarnya, ada naungan, awalnya tidak panas di padang mahsyar itu ada. Bahkan kalau nggak diminta dari sekarang, Allah Subhanahu wa taala nanti sampai sana baru mau minta, nggak ada gunanya. Allah Subhanahu wa taala, amalan-amalan ada gunanya ketika di dunia ini. Doa kita bermanfaat ketika di dunia. Allah Subhanahu wa taala, maka dunia ini berdoa. Ya Allah, jauhkan aku dari siksa kubur, jauhkan aku dari fitnahnya padang mahsyar, sulitnya padang mahsyar. Jadikan aku orang selamat di akhirat. Allah Subhanahu wa taala di kehidupan. Jadi kehidupan yang panjang ini Allah Subhanahu wa taala yang ditentukan, yang menentukan alam berikut yang begitu panjang ya ketika di dunia ini. Selamat tidaknya di kubur ditentukan di dunia ini. Selamat tidaknya di mahsyar ditentukan di dunia ini. Selamat tidaknya di jembatan sirat ditentukan di dunia ini. Allah Subhanahu wa taala, alangkah beruntungnya orang yang waktu di dunia dia dikasih taufik oleh Allah, ditolong oleh Allah untuk berdoa. Makanya makhluk kalau kita berdoa jangan cuma minta duit terus. Ya Allah, serahkan duit ya Allah, doa ya Allah. Allah Subhanahu wa taala kalau duit itu ya nikmat juga, tapi kenikmatan yang sesaat. Kita doa minta untuk perkara-perkara yang kita hadapi pada mahsyar, alam sirat, alam hisab. Allah Subhanahu wa taala kalau di padang mahsyar saja itu kita akan tinggal di padang mahsyar. Kata alim ulama, khamsina alfasanah, tinggal di padang mahsyar itu 50.000 tahun. Itu di padang mahsyar. Maka orang-orang kafir, orang-orang ahli maksiat, mereka stres di padang mahsyar. Ya Allah, lama sekali salat dulu ya Allah. Bajikan, ya Allah, lebih bagus masukkan saya ke dalam neraka ya Allah. Ini bahasanya, sorry ibu-ibu, bapak-bapak, saya nggak bisa bahasa. Ya Allah, lebih bagus masukkan saya ke dalam neraka ya Allah, nggak nahan begini, panas, lapar, haus. Masukkan saya ke dalam neraka karena nggak tahan lama tinggal di padang mahsyar. Dikira masuk neraka itu lebih enak daripada mahsyar. Allah sudah saking susahnya. Dan di situ Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang bisa menyelesaikan kecuali amal-amal kita waktu di dunia. Allah Subhanahu wa taala kesempatan, kata alim ulama, hidup yang sementara ini, yang sebentar. Kata Nabi, mu'tarakul manaya ma baina 60 wa 70 sana. Umur manusia, umur umatku, kata Nabi, di antara 60-70 tahun. Tapi 60-70 tahun ini yang menentukan kehidupan yang panjang, 50.000 tahun di padang mahsyar. 3.000 tahun melewati jembatan sirat, itu sudah berapa tahun? 50.000 jadi 53.000 tahun. Allah Subhanahu wa taala itu semua akan kita alami. Kapan kita tentukan? Ya sekarang ini di dunia. Maka Allah Subhanahu wa taala, mumpung kita masih dikasih kesempatan oleh Allah, gunakan kesempatan baik-baik. Maka Allah Subhanahu wa taala kalau malam doa, karena waktu yang paling mustajab untuk berdoa kepada Allah itu di malam hari. Suatu ketika Nabi SAW ditanya, ya Rasulullah, ayu doa yasma, doa yang kapankah, doa manakah yang paling dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Kata Nabi SAW, doa yang paling dikabulkan adalah jawful lail, doa yang kita lantunkan di tengah malam. Kalau malam jangan kita tidur terus, dibagi malam itu, dibagi dua, sebagian untuk tidur, sebagian untuk beribadah. Tidur malam gak usah lama-lama, paling lama tuh 6 jam, 5 jam itu udah banyak. Mulai jam 10 malam sampai jam 3 atau jam 4 kita bangun sebelum subuh. 1 jam, setengah jam sebelum subuh kita bangun. Minimal salat tahajud 2 rakaat, kemudian doa minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena waktu di dunia ini kita bisa berdoa.
Kalau sudah dikubur kita doa nggak ada gunanya. Di padang mahsyar kita doa nggak ada gunanya, nggak bakal didengar oleh Allah Subhanahu Wa Taala, nggak bakal dikabulkan. Doa yang dikabulkan adalah yang doa di dunia ini. Allah Subhanahu Wa Taala di kesempatan kita masih dikasih umur, Allah Subhanahu Wa Taala maka gunakan sebaik-baiknya untuk berdoa kepada Allah. Ya Allah, berikanlah kepada saya takdir yang baik. Ya Allah, minta saya masukkan saya ke dalam surgamu dengan tanpa hisab, dengan tanpa azab. Karena nggak semua orang masuk surga itu tanpa hisab, tanpa azab. Ada orang masuk surga, tapi dia harus tinggal dalam neraka dulu jutaan tahun. Ada. Itulah kita itu sahabat ceritakan orang-orang yang dulu di dunia dia bermaksiat, terus kemudian belum sempat taubat meninggal dunia, maka pada hari kiamat ketika dia ditimbang amal kebaikannya dengan amal keburukan, beramal keburukannya. Oh, menyesalnya dia. Akhirnya keputusannya masuk neraka. Untuk apa? Untuk menghilangkan semua amal-amal keburukan, dosa-dosa keburukan. Maka tinggal dalam neraka ribuan tahun, jutaan tahun. Selepas itu Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan, wahai malaikat, angkat semua orang-orang iman yang disiksa gara-gara dosanya, tapi ada imannya. Allah Subhanahu Wa Taala maka diangkat oleh malaikat satu persatu diangkat. Terus kemudian ketika diangkat itu jasadnya itu dalam keadaan hitam legam. Hitam, semuanya hitam sampai gigi-giginya, sampai bola matanya semuanya hitam, tulang-tulangnya hitam semua. Akhirnya Allah sudah perintahkan, wahai malaikat, lemparkan dia ke sungai Haya, mandikan dia di sungai Haya. Ada satu sungai di situ memang sungai tempat memandikan ahli neraka yang akan dimasukkan ke dalam surga. Kemudian dia dilemparkan ke sungai Haya dalam keadaan hitam, begitu diangkat dalam keadaan cinta, dalam keadaan sudah bersinar. Allah Subhanahu Wa Taala kemudian baru selepas itu dia disuruh masuk surga. Silakan kalian masuk surga. Allah Subhanahu Wa Taala begitu mereka masuk surga, dia mengira, ya Allah surga udah penuh kayaknya. Tidak, masih ada. Ternyata Allah Subhanahu Wa Taala orang yang terakhir masuk surga selepas disiksa dalam neraka jutaan tahun, dia dapat surga yang paling kecil. Berapa kecilnya? Itu 10 kali lipat dunia. Bukan 10 kali lipat lengkes, bukan, 10 kali lipat dunia. Dia punya tanah, dia punya kapling di surga. Allah Subhanahu Wa Taala kemudian dia kumpul dengan ahli surga yang lainnya, tapi sayang masih ada tanda di jidatnya. Di sini ada tulisan Jahannamiyun. Artinya itu adalah alumni neraka Jahannam. Ternyata alumni neraka Jahannam pun dikasih tanda di jidatnya sini, Jahannamiyun. Jadi setiap ahli surga yang ketemu sama dia, alumni neraka tahun berapa? Allah Subhanahu Wa Taala akhirnya merasa malu. Dalam surga merasa malu. Ya Allah, malu kalau saya selalu ditanya, alumni neraka Jahannam tahun berapa katanya. Ya Allah, aku minta kepada Engkau hilangkan tanda dalam jidatku ini. Maka dihilangkan Allah Subhanahu Wa Taala, tidak ada lagi tanda bekas alumni neraka Jahannam, tidak ada. Allah Subhanahu Wa Taala jangan kita kira enak gitu tinggal dalam neraka, enggak enak. Sehari aja kita kepanasan, ya kan? Gak enak. Coba aja jemur kita di tengah matahari, nggak pakai baju, hitam, panas, di kulit terbakar. Apalagi tinggal dalam neraka jangan dibilang enak, gak enak. Maka Allah Subhanahu Wa Taala, dan itu semua alam akhir yang begitu panjang ditentukan di dunia ini. Maka Allah Subhanahu Wa Taala jangan sia-siakan sisa-sisa hidup kita. Kalau kita mau taubat, secepat taubat. Karena taubat itu tidak, namanya kematian itu kali ulama tidak menunggu taubat kita. Allah Subhanahu Wa Taala kematian itu datangnya tidak disangka-sangka. Maka kata Nabi, al-istidad lil mauti qabla nuzuli. Persiapkanlah datangnya kematian sebelum dia datang. Sebelum datang persiapkan memang. Persiapkan apa yang diperlukan ketika dia datang. Diperlukan taubat, diperlukan doa, disiapkan semua. Allah Subhanahu Wa Taala, inilah yang disampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita dengarkan, semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberi kekuatan kepada kita untuk sama-sama kita amalkan. Karena Allah Subhanahu Wa Taala ceramah panjang-panjang, kalau nggak diamalkan juga sama aja bohong. Intinya Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kita mau taubat nggak usah lama-lama, mulai malam ini, mulai nanti malam kita tahajud semuanya, insya Allah ya. Jangan sampai ada yang nggak bangun tahajud. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, syaraful rijal fi qiyamul lail. Kemuliaan seseorang itu ada di bangun malam. Kalau kita mau tahu derajat kita di sisi Allah, lihat kita bangun malam atau tidak. Kalau kita mau tahu Allah cinta sama saya atau tidak, lihat kalau kita sebelum subuh bangun atau tidak, tahajud atau tidak.
Kalau kita tidur ngorok asik, kemudian bangun pas subuh, Allah Subhanahu wa taala, oh jangan harap. Ini berarti Allah Subhanahu wa taala sedang tidak cinta kepada kita. Tapi masih untung dibangunin sholat subuh. Yang lebih parah lagi kalau dia sholat subuh yang enggak, bangun jam 7 baru bangun. Allah Subhanahu wa taala bertanda kalau Allah Subhanahu wa taala sedang jauh dari dia, Allah Subhanahu wa taala cuek sama dia. Allah Subhanahu wa taala jangan sampai ini terjadi kepada kita, maka ini kita niatkan dari sekarang. Karena kalau nggak diniatkan juga nggak bisa. Allah Subhanahu wa taala yang bisa sampaikan. Dan sebelum ini kita tutup, terlebih dahulu kita kirim pesan Al-Fatihah untuk almarhumah Dengtino. Karena sekarang beliau ini sedang ditanya oleh malaikat Munkar Nakir. Al-Imam Masyuti rahimahullah mengatakan bahwa seseorang dia akan ditanya oleh malaikat Munkar Nakir dalam kuburnya, mulai jasadnya dikuburkan, kemudian orang yang mengantar pergi, dia akan ditanya durasinya 7 hari 7 malam. 7 hari 7 malam itu pertanyaan. Makanya selama 7 hari 7 malam kita kirim doa untuk almarhumah. Jadi gak salah itu orang-orang dulu mereka buat yasinan selama 7 malam. Itu sebenarnya untuk mendoakan si mayit dalam kubur. Karena ini perintah Nabi juga. Nabi SAW perintahkan fas'alullah al-akhikum tathbit fa'innahul an yus'al. Mintakan untuk saudara kalian yang sekarang sedang dikubur ketetapan, kekuatan untuk menjawab pertanyaan Munkar Nakir. Karena sekarang dia sedang ditanya oleh Munkar Nakir. Maka ulama-ulama dulu itu, ayo kita buat yasinan. Karena kalau dengan yasinan, Allah Subhanahu wa taala beri kekuatan dia dengan harapan Allah beri kekuatan dia untuk menjawab pertanyaan Munkar Nakir. Kenapa yasin yang dibaca? Ada hadisnya. Nabi SAW perintahkan iqra'u yasin ala mautakum. Bacakan surat yasin untuk orang yang telah meninggal di antara kalian. Tapi insya Allah malam ini kita baca surat Al-Fatihah saja, karena surat Fatihah juga tidak kalah dengan surat yasin. Nabi SAW bersabda dalam satu hadis, Fatihatul kitab lima quri'at laha. Surat Al-Fatihah itu akan menjadi apa saja sesuai niat orang yang membacanya. Jadi kita niatkan bacaan Al-Fatihah ini supaya Fatihah yang kita baca jadi sebab Allah Subhanahu wa taala jadikan kubur yang almarhumah luas sejauh mata memandang. Kemudian kubur yang almarhumah dijadikan satu taman dari taman-taman surga yang Allah Subhanahu wa taala. Dan almarhumah Dengtino diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjawab pertanyaan Munkar dan Nakir. Ala hadhihi niyah wa kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah.